Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan men-share video ini. Studi kita kali ini mempertanyakan tentang kebenaran Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Kita tahu bahwa umat Islam sangat yakin, sangat yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya merupakan kata-kata Allah, kalimatullah. Nah, tapi kita akan bertanya, benarkah Al-Quran itu adalah wahyu Allah? Pertanyaan kita ini berangkat dari keyakinan Islam, ya. Salah satunya itu adalah Yesus tak mati di kayu salib. Bagi umat Islam, yang mati di kayu salib itu adalah orang yang mirip seperti Yesus. Apa dasar keyakinan umat Islam ini? Dasar keyakinannya itu adalah itu Al-Quran dan wahyu Allah. Gitu. Nah, jadi Al-Quran itu ya wahyu Allah. Karena apa? Dalam Al-Quran ada wahyu Allah yang mengatakan bahwa yang mati di kayu salib itu orang yang mirip seperti Yesus. Dengan kata lain, dalam Al-Quran, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 157, di sana mau dikatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, mengapa umat Islam yakin bahwa Yesus tidak mati? Ya, itu karena dikatakan Allah begitu, ya. Dasarnya mereka yakin Allah itu maha benar, Allah tak mungkin berbohong. Nah, begini, ya. Jadi dari sinilah kita meragukan Al-Quran itu sebagai wahyu Allah dengan mempertanyakan keyakinan Islam itu sendiri. Nah, bagi orang Kristiani dan juga yang umat yang lain, mereka yakin Yesus itu sungguh mati di kayu salib. Dasar keyakinan itu ada pada Alkitab dan juga catatan sejarah dunia. Itu, ya. Baik Alkitab maupun catatan sejarah itu sudah ada ditulis sejak abad pertama, abad penyaliban Yesus itu sendiri. Jadi Yesus diperkirakan mati disalib tahun 33, ya. Itu. Sementara Alkitab catatan sejarah ditulis sebelum tahun 100. Jadi yang masih dekat itu. Nah, bagi orang Kristen, Alkitab itu dilihat sebagai fakta iman dan fakta sejarah, gitu ya. Nah, tapi berhadapan dengan keyakinan Kristen dan keyakinan dunia ini, sering kita mendengar rasionalisasi umat Islam, ya. Mereka mengatakan tidak benar karena apa? Allah itu maha benar, sedangkan manusia itu terbatas. Itu. Karena Allah itu maha benar, berarti Allah tak mungkin, tak bisa salah. Allah tak mungkin berbohong. Sementara karena manusia itu terbatas, maka bisa saja manusia itu salah dan mungkin berbohong. Umat Islam percaya bahwa Alkitab itu kan ditulis oleh manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan langsung dari Allah. Allah itu maha benar. Maka apa yang tertulis dalam Al-Quran itu tidak bisa salah. Karena Allah maha benar. Sedangkan Alkitab itu kan ditulis oleh manusia. Dan karena manusia itu terbatas, bisa saja manusia itu salah atau juga menipu. Inilah rasionalisasi umat Islam. Nah, jadi kita
mempertanyakan, benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Saya hanya mau membuat perbandingan ya dengan untuk mempertanyakan keyakinan Islam itu ya. Jadi jika dalam Al-Quran itu 2 tambah 2 sama dengan 7, itu pasti umat Islam akan percaya ya. Itu saya yakin umat Islam akan percaya. Nah, dasar kepercayaan itu adalah itu Allah Maha Benar. Allah tak akan menipu. Allah tidak akan berbohong. Itu. Jadi dari dasar kepercayaan umat Islam ini muncullah sikap Islam. Jadi umat Islam dia akan menyalahkan kalkulator, dia akan menyalahkan buku matematika karena apa? Baik kalkulator maupun buku matematika ini kan berasal dari manusia. Manusia itu terbatas. Manusia bisa saja salah, bisa juga dia menipu. Inilah kurang lebih perbandingannya gitu. Ya. Nah, dari sinilah ya dari sini saya benar-benar meragukan Al-Qur'an itu sebagai wahyu Allah ya. Tidak mungkin ya Al-Qur'an itu sebagai wahyu Allah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.